halo, halo. Apa kabar Bung Rocky? Ini ketemu kita di akhir pekan, tapi aduh saya udah cari stoknya berita-berita yang rada soft gitu, nggak ketemu. Yang ada nih killing me softly gitu kelihatannya, bukannya soft jadinya ya. Ya, bangsa ini lagi menunggu proses killing me softly ke Anies Baswedan itu kan, karena perlahan-lahan dia mulai diungkit dan bukan sudah diungkit, dijungkit langsung oleh Ketua KPK, walaupun sebetulnya panel KPK itu menemukan kurang bukti. Tapi dari awal kita lihat pemaksaan itu akan terus-menerus, sehingga lagu yang mungkin lebih tepat adalah tadi Killing Me Softly itu. Oke, tapi kan saya kira pasti ini bukan, kalau Firly sebenarnya apa kepentingannya Firly gitu, bahwa kemudian waktu itu ada isu dia juga pengen maju, tapi saya kira nggak mungkin dia maju jadi capres gitu. Pasti tentu saja ada kekuatan-kekuatan besar lah yang mendorong Firly melakukan itu. Ya kita tahu Firly di awal itu adalah hasil negosiasi itu. Jadi kita ingat lagi itu bagaimana Firly akhirnya terpilih itu, dan pasti ada perjanjian yang mungkin tacit agreement namanya itu, yang tak terlihat tapi baru terlihat sekarang ketika Firly memaksakan supaya langsung ditersangkakan kan. Itu etikanya di mana itu? Jadi buat mereka yang menunggu supaya Anies itu diperkarakan, sebetulnya kita bergembira karena selalu ada kontroversi di situ tuh. Jadi jangan lupa bahwa rakyat nggak peduli mau diperkarakan nggak diperkarakan, yang penting kontras kebijakan atau kontras kepemimpinan antara Anies dan calon-calon dari Pak Jokowi udah terlihat kan. Yang sana dimanjakan, yang ini diuber-uber tuh. Yang sana udah pernah ada sprindik dan kasus yang sangat besar dan udah terbukti menerima kemudian mengembalikan. Yang ini baru diduga penyelenggaraan maladministrasi tapi udah mau ditersangkakan. Jadi terlihat bahwa kontras itu yang akan jadi pameran menuju 2024, dan rakyat tentu mengerti bahwa ini adalah permainan kekuasaan. Jadi saya kira dengan berita di Tempo tadi itu bahwa Firly memaksakan pentersangkakan Anies, itu akan membuat publik makin bergairah untuk memilih Anies. Itu konsekuensi dari kekonyolan kekuasaan aja kan. Jadi bukan kita mensponsori Anies, tapi Anies akan disponsori oleh kekacauan kebijakan istana sendiri tuh. Tetapi kan kalau kemudian ini kan kelihatannya main cepet-cepetan juga gitu Bung Rocky. Kita dengar bahwa tanggal 10 rencananya itu akan ada deklarasi, walaupun kita belum final soal itu karena masih sederhana itu ya deklarasi. Tetapi di satu sisi kan jelas kalau kemudian deklarasi nggak mungkin juga KPK kelihatannya akan mentersangkakan gitu. Jadi lebih cepat aja, jangan-jangan justru mereka jadi nggak jadi tersangkakan saja gitu, karena ternyata kemarin seperti yang informasi yang disampaikan Zulfan Linden bahwa ada gelar perkara itu betul meskipun dibantah. Ya, tapi kita tahu Anies dijamin oleh dua tokoh, satu Surya Paloh, yang kedua SBY itu. Itu bahayanya kalau KPK ingin duel dengan waktu tuh. Dan terlihat bahwa Pak Surya Paloh akhirnya final untuk mendeklarasikan, walaupun kita tahu bahwa ini masih dalam upaya untuk mengukur suhu politik istana tuh. Apa akan ada teguran dari Pak Jokowi misalnya dengan cara-cara yang kadang-kadang terselubung itu. Kalau Pak SBY jelas udah final tuh bahwa ini menurut pengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono, pemilu akan diselewengkan, akan ada genderuwo dan hanya ada dua calon segala macam, itu udah final. Dan Partai Demokrat jelas akan berseberangan dengan polisi kekuasaan. Jadi Anies sebetulnya diselamatkan oleh Pak SBY secara isu publik tuh, karena dianggap Anies akan jadi korban dari teori dua pasang calon tuh. Nah, Pak Nasdem bertanggung jawab terhadap pelembagaan Anies melalui Nasdem. Karena Nasdem yang mengusulkan, nggak bisa Nasdem mengusulkan Anies tiba-tiba dia mundur, kan itu namanya pengecut dong. Jadi orang tuntut Nasdem karena udah menyebutkan nama Anies, ada Andika di situ dan Ganjar, silahkan pilih. Itu yang mesti dideklarasikan. Jangan lagi deklarasi terus mengatakan oh ini masih ada 3 ya, atau tinggal 2 yang kita deklarasi. Nggak bisa itu. 10 November ya, itu harus. Jadi berkejar-kejaran agenda politik dengan
agenda KPK. Dan orang akan anggap kalau begitu KPK itu tergantung pada isu politik. Kalau Anies makin tinggi akan dipercepat penangkapannya atau status tersangkanya. Tetapi sekali lagi survei-survei, bahkan survei yang diam-diam dilakukan oleh lembaga-lembaga semacam CSIS itu menemukan Anies memang naik nilainya kan. Kan CSIS bukan lembaga yang bisa dibeli kan. Itu lembaga yang secara, walaupun kita tahu arah ideologinya, tapi riset di situ betul-betul berbasis metodologi. Lain dengan riset-riset lain yang sekedar tergantung pada amplopologi, bukan metodologi. Ada ya rupanya amplopologi itu ya. Metodologi berbasis amplop itu namanya amplopologi. Tetapi ini menarik ya, dengan kan sebenarnya kita sendiri juga sudah berkali-kali membahas soal Anies Baswedan ini, dan media-media saya kira sekarang mau tidak mau juga pasti harus memberitakan soal ini. Nah, saya kira ini tidak sesederhana yang direncanakan seperti Firly gitu ya, dan juga tidak sesederhana seperti yang direncanakan oleh Pak Jokowi hanya dengan 2 calon, karena situasinya sekarang berubah. Jokowi bagaimanapun juga tidak sekuat sebelumnya. Di satu sisi dia partai-partai pendukungnya juga sudah mulai bertebaran. Yang kedua juga dari sisi ekonomi Jokowi ini nggak perkasa sekarang gitu. Ya, kelihatannya ada demoralisasi pada para pendukung Jokowi karena peristiwa kemarin. Dan tadi saya dengar musyawarah rakyat yang harusnya dilakukan di Makassar itu dibatalkan karena Pak Jokowi nggak bisa datang tuh. Itu artinya kan pukulan mental dan moral dan finansial pada relawan panitia musrah ini kan. Itu atau mungkin sekali juga memang uangnya udah habis tuh. Jadi oligarki merasa ya memang nggak bisa, ya udah berhenti aja. Walaupun proposal udah masuk buat 37 provinsi, baru 2 provinsi yang cair. Ini kan itu kemarin saya menganalisis sebenarnya akan berantakan ke depan. Nggak mungkin 37 provinsi itu bisa diatur melalui musyawarah rakyat yang sebetulnya musyawarah relawan tuh. Nah, ketidakhadiran Pak Jokowi di musyawarah rakyat kedua itu menunjukkan bahwa ada kekacauan di dalam panitia itu. Oke, mari kita bayangkan ya, Bung Rocky, bahwa skenario seperti maunya Firly, meskipun kita meragukan dengan sekarang mulai publik membacanya itu. Apa yang akan terjadi kalau skenario yang dilakukan oleh Firly dan istana itu berjalan? Itu artinya nantang-nantangi namanya tuh. Dan nggak ada peta yang memungkinkan skenario itu dijalankan. Dari mana masuknya peta itu? Kalau peta itu betul-betul udah ada di depan mata, itu artinya seluruh keterangan gelar perkara kemarin udah mengarah pada Anies. Jadi tetap ada hati nurani di beberapa penyidik yang menganggap ya bagaimana kalau nggak ada bukti kok mau dipaksakan. Jadi pemaksaan itulah yang akan menggerakkan disebut aja mobilisasi rakyat untuk mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan politik. Jadi dari awal keterangan Pak Firly justru menjebakkan dia sebagai petugas politik aja. Dari siapa? Ya dari presiden kan. Kan undang-undang KPK udah berubah tuh bahwa KPK itu ada di bawah presiden. Dan itu yang orang akan ingat lagi bahwa Pak Firly itu hanya sekedar menjalankan tugas presiden dengan perintah satu, penjarakan Anies. Kan itu kan. Jadi kita mau lihat ini orang diuji atau bangsa ini diuji. Mampu nggak kita secara rasional melihat bahwa KPK ini akhirnya menjadi peralatan politik. Itu intinya tuh. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi blunder yang justru malah makin merugikan pemerintahan ya dalam hal ini Pak Jokowi itu ya. Pasti itu, dan juga Pak Firly, karena Pak Firly kan beberapa waktu yang lalu justru mengeluarkan statement-statement yang bermutu kan. Supaya nggak ada korupsi maka 20% juga kan Pak Firly pro 0%. Loh kenapa tiba-tiba sekarang mau ngotot untuk supaya Anies tidak boleh masuk di dalam peta kompetisi kan. Jadi pertanyaan orang begitu, itu berarti apakah Pak Firly juga ada sprindik yang dipegang Jokowi, kan bisa begitu jadinya kan. Jadi poin-poin ini yang bagi kita FNN meminta supaya didudukkan secara etis lah perkara ini. Kita minta pada Pak Firly supaya kasih keterangan kenapa dia ngotot gitu kan. Kan ngotot artinya mengejar waktu tuh. Kenapa mesti kejar waktu kalau memang belum ada data yang memungkinkan Anies itu dijebloskan sebagai tersangka. Jadi pertanyaan publik terarah pada Pak Firly sekarang. Apa penyebabnya sebetulnya Pak Firly? Dan orang masih ingat Pak Firly
jadi satu contoh beberapa kali statementnya bagus kok. Kenapa tiba-tiba dalam soal ini pemaksaan itu terlihat lebih terbuka tuh. Dan itu mungkin pasti bukan kebencian pada Anies kan. Jadi ini kita anggap sebagai perintah politik pada KPK untuk mengumpulkan data seminimum apa mungkin untuk mentersangkakan Anies. Padahal menjadikan seorang tersangka itu harus ada adekuasinya, ada kecukupan bukti permulaan. Ya. Jadi Anda menduga ini kemungkinan ada sprindik di atas sprindik gitu ya? Ya, kita cuma bisa menduga, hipotesa. Semua yang kita ucapkan di sini adalah, nanti orang bilang faktanya apa, datanya apa, nggak ada data, nggak ada fakta. Ini analisis terhadap gejala yang ada di permukaan. Kan sama juga kalau kita tanya, datanya apa, Presiden menganggap bahwa Indonesia itu lebih tinggi daripada pertumbuhannya dari negara yang lain. Memang nggak ada datanya, dan bahkan datanya terbalik kan. Jadi kalau soal main-main big data, silakan tanya sama Pak Luhut ya. Pak Luhut yang paling paham tentang big data. Oke. Ini ya, saya kira situasi ini betul-betul membuat yang kita sebut kekacauan itu terus menerus bakal semakin bertambah gitu ya. Kemarin kan kita cuma bercanda-bercanda saja, ini setelah Mahkamah Konstitusi, nanti KPK dan sebagainya, dan ternyata memang hanya dalam hitungan hari itu sudah muncul, karena sebenarnya kita juga sudah melihat gejala-gejala, bukan hanya gejala sebenarnya, kita sudah mendengarkan informasi soal itu gitu. Iya, KPK, KPU semuanya lah, DPR juga berselisih dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi pembusukan institusi itu berjalan konstan, artinya konsisten pembusukan itu. Dan kita mewaspadai bahwa sangat mungkin dalam 1-2 hari ini ada kejadian politik, lalu tiba-tiba ada pembusukan yang lebih berbahaya lagi itu. Itu doa politik kita, ini bukan doa agama, doa politik supaya Bung Rocky, kita kan tahu di KPK itu ada namanya Dewan Pengawas ya. Kan dalam situasi yang seperti ini, apalagi ada dan ini dampaknya kan kecurigaan yang meluas di publik dan sebagainya, harusnya menurut saya Dewan Pengawas nggak perlu lagi menunggu laporan ya, atau dia harusnya bisa mengambil tindakan gitu, atau ya kalau tidak ada ya mesti ada yang datang ke Dewan Pengawas dong untuk melaporkan soal ini. Ya, sebaiknya datang laporkan ke Dewan Pengawas bahwa Pak Firly itu melanggar etik. Tapi itu kita andaikan bahwa si Dewan Pengawas itu masih Dewan Pengawas, bukan Dewan Was-Was. Sebab dia bisa jadi Dewan Was-Was juga. Kan dulu kita percaya ada beberapa profesor di situ yang juga saya kenal, yang jadi simbol independensi, simbol imparsialitas, simbol integritas. Padahal kita tahu bahwa dalam beberapa kasus mereka juga gagal untuk bertindak sebagai oversight committee itu, sebagai dewan yang mengawasi. Dan kita lihat lagi, ini Dewan Pengawas dulu dipilih oleh siapa, demi apa, dan dengan tukar tambah apa, kan itu intinya. Tapi untuk sekedar prosedural, sebaiknya relawan Anies laporkan pada Dewan Pengawas bahwa Anies itu dicegah untuk kampanye, dan kami sebagai juru kampanye Anies merasa terganggu tuh, karena ini kompetisi itu bahkan harus dimunculkan. Mestinya Firly dorong Anies untuk maju gitu. Nanti dibuktikan aja belakangan kan, kalau betul-betul ada sesuatu yang secara hukum berbahaya tuh. Tapi kalau Anies sedang maju terus dihambat, itu artinya perintah politik. Itu konyolnya, kenapa kan dari kemarin sebetulnya ketika Anies masih menjabat terus diperiksa maladministrasi dalam akuntansi Formula E ini kan. Jadi bagian-bagian yang kita duga sebagai sekedar permainan politik itu harus langsung dikomentari oleh relawan Anies dengan cara melaporkan Pak Firly yang diduga melanggar etika tuh. Karena memaksakan kan itu artinya melanggar etis. Ya. Tadi balik lagi ke pertanyaan saya, mungkinkah kemudian kalau katakanlah Firly berani menabrak, karena kalau di dalam Tempo disebutkan bahwa sekarang karena para penyidik menyatakan bahwa mereka tidak punya cukup alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka, sekarang Firly coba melobi kepala BPK. Nah, kebetulan kita tahu BPK itu kan sekarang tempatnya politisi juga ya. Sekarang yang menjadi ketua BPK ini kan politisi dari PDIP gitu. Dan kemudian katakanlah dia dapat bahan gitu. Beranikah kemudian Firly melanjutkan ini setelah bocor ke publik? Ya paling bahannya diperbaiki lagi kan, dan bahannya nggak ada sebenarnya diada-adain akhirnya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat BPK udah keluarkan data-data itu, dan memang kelihatannya BPK juga
agak bias dalam soal ini kan. Dan kenapa bias? Ya karena ketuanya PDIP kok, dan itu adalah lawan politik Anies. Jadi dari awal juga kita tahu bahwa BPK nggak boleh sebetulnya diduduki oleh politisi itu. Yes. Tapi kan BPK itu bagian yang memang diinginkan oleh DPR, dan DPR yang mayoritas di situ adalah PDIP itu. Jadi yang terlihat sebetulnya terang benderang PDIP akan terhalangi oleh Anies. Dalam keadaan semacam itu PDIP satu pikiran dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sudah nebeng pada PDIP untuk memberangus Anies kan. Dan itu yang sekarang dikenali oleh rakyat, bahwa PDIP dan Pak Jokowi tidak pernah berseberangan dalam soal Anies kan begitu kan. Jadi poin-poin ini yang, atau mungkin juga ya Ibu Mega masih kesal pada Pak Surya Paloh sehingga Anies dianggap sebagai lawan yang disodorkan oleh Surya Paloh. Demikian juga Demokrat yang Pak SBY yang masih disinisi oleh Ibu Mega, dan dianggap bahwa Anies ini adalah persekutuan orang-orang yang berseberangan dengan Ibu Mega tuh. Nah, karena itu kemudian KPK dimanfaatkan, dan kita tahu orang-orang di KPK juga adalah proksi dari PDIP itu, demikian juga BPK, jadi apalagi DPR tuh. Jadi semua institusi itu akhirnya tumbuh di dalam kepengecutan. Itu yang saya maksud tuh. Jadi pengecut semua itu. Kalau mau bertanding ya bertanding fair aja, ngapain ganjal-ganjal orang itu. Apalagi kalau ganjalannya itu nggak ada dasarnya, tiba-tiba oke, bikin ganjal yang lebih besar tuh. Yo, ganjal yang kecil aja nggak muat, kok bagaimana dipakai yang besar? Itu artinya yang besar itu pesanan dong. Nah, Anies akan diganjar secara lebih besar, bukan diganjar oleh Ganjar, karena Ganjar akan diganjar sendiri oleh dirinya. Bukankah kemarin ada upaya untuk mencomblangi Anies berpasangan dengan Puan yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla? Ya, itu lain lagi tuh. Pak Yusuf Kalla itu berpikir sangat pragmatis waktu itu supaya selesai masalah, ya udah Anies sama Puan aja kan. Tapi Pak Yusuf Kalla juga punya simpanan strategi untuk memancing opini kan, dan ternyata ya sampai sekarang Yusuf Kalla itu adalah player politik yang canggih itu. Jadi bayangkan misalnya Anies akhirnya dipindahkan berpasangan dengan Puan, lalu diasuh di CSIS, di mana tempat Pak Yusuf Kalla juga berakrab dengan Sofyan Manandi. Iya, Sofyan Manandi, dan Sofyan Manandi pasti berakrab dengan apa namanya ini, proto oligarki kan begitu. Jadi jalinan itu kan mudah kita lihat. Tapi Anies tentu tahu bahwa ya dalam soal di mana dia tidak punya tiket, terpaksa dia mesti ada di dalam semacam pragmatisme itu tuh. Nanti satu putaran kita akan tagih Anies untuk meletakkan dirinya di dalam perlindungan etik, bukan dalam perlindungan politik yang di belakangnya juga ada permainan oligarki. Oke, jadi kita bagaimana kita mencermati kasus ini? Kemana kira-kira muaranya ini, permainan ini? Saya melihat bahwa dalam seminggu ini akan selesai masalahnya tuh. Atau Anies betul-betul ditersangkakan, atau Firly mengundurkan diri. Cuman itu konsekuensinya kan. Jadi nggak ada basa-basi itu. Ya Pak Firly tersangkakan aja supaya jelas posisi Anies. Kalau nggak bisa tersangkakan, maka Pak Firly mesti dipanggil ke oleh Dewan Pengawas karena memaksakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi itu simpel aja kita lihat. Lalu dengan cara itu kita bisa duga apa arah berikut dari Presiden. Kalau Anies tidak ditersangkakan, artinya Presiden akan merayu Anies supaya masuk di dalam di dalam sphere of influence dari Pak Presiden kan. Kan Presiden Jokowi ingin siapapun yang jadi Presiden 2024, dia harus melindungi kepetahanaan Pak Presiden gitu. Kan itu biasa aja tuh. Jadi sangat mungkin juga nanti akhirnya Presiden menganggap oke, Anies aja yang didukung. Jadi hal-hal itulah yang lucunya politik Indonesia, coba-coba tapi nggak bisa, akhirnya berbalik arah. Itu konyolnya tuh. Ya. Dan ternyata ini kalau kita lihat basis dukungan Anies ini udah mulai semakin meluas ya. Ini baru saja dia dapat kartu anggota Pemuda Pancasila. Nah, kita Pancasila. Dan kemudian Yapto dengan tegas meminta bahwa karena dia harus memilih anggotanya sendiri, yaitu Anies Baswedan. Ini menurut saya jadi menarik juga ya. Pemuda Pancasila mendahului hasil pemilu sebetulnya kan. Ya. Karena udah pastikan Anies Baswedan. Ya. Dulu juga di awal Pak Jokowi, Pemuda Pancasila mengucapkan hal yang sama. Jangan ada yang coba-coba mengganggu Jokowi itu. Kan begitu kan.
Ya, ya. Jadi ya udah, itu wataknya Pemuda Pancasila begitu. Mungkin ada riset internal dari teman-teman di Pemuda Pancasila yang melihat bahwa Anies itu unstoppable. Anies nggak bisa dihentikan lagi. Jadi ya didukung, akhirnya begitu. Sama juga dulu Pak Jokowi nggak bisa dihentikan, ya Pemuda Pancasila mendukung. Tapi syaratnya cuma satu, taat pada Pancasila. Kan gampang. Kalau itu Anies akan bilang, saya taat pada Pancasila. Yes, yes. Maka dia langsung dapat nomor James Bond 007. Oke, saya kira ini salah satu isu yang paling hot dalam pekan ini, yang sebenarnya kalau Anda mencermati perbincangan kita sudah memberikan sinyal itu jauh sebelumnya, gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, jadi analisis kita itu akhirnya bertemu dengan fakta. Yes. Jadi kalau orang tanya faktanya apa, tunggu aja, nanti faktanya mendekat pada analisis. Dan hanya itu yang bisa kita terangkan itu, bahwa FNN kendati banyak satire, bercanda-bercanda, tetapi menganalisisnya serius, satu persatu dibahas, dilihat konsekuensinya. Dan FNN tidak pernah mundur dari garis 0%. Yes, tetap 0%, gitu ya. Terima kasih Bung Rocky. Yeah. Oke.